Suami orang Belanda. Iya. Anaknya satu ya? Dua, tapi satu meninggal yang jadi cuma satu. Oke, udah cukup nih. Kayaknya udah datang. Oke, Mbak siap ya? Tapi tunggu Mbak, tapi nggak ada pengaruhnya kemarin kan ya? Kan nanti diobatin. Kan nanti mau diobatin. Iya, tapi maksudnya kalau Mbak Isminya nanti didatangi itu nggak ada pengaruhnya kemarin kan? Soalnya aku sendirian. Enggak. Nanti kan habis mobilisasi kan Mbak diobatin. Gitu. Jadi kalaupun ada pengaruh nanti bersih lagi gitu loh. Gak apa-apa. Oke. Ya. Iya. Siap ya? Iya. Assalamualaikum. Enggak mau jawab salam. Mbak langsung tanya-tanya aja siapa Anda, apa yang di badan saya gitu Mbak. Kamu siapa? Kusanda. Siapa? Siapa? Kudanda. Kudan teh. Siapa namanya? Ika Pol. Bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda. Nih. Dia ngomong bahasa Belanda ya Mbak? Iya, coba dengerin baik-baik. Siapa nama Anda? Riben ya? Ik. Dol. Ik ken jou niet. Woon je hier bij mij? In mijn huis? Ja. Maar waarom ben je bij mij dan? Ik. In je hart. Waarom? Ligi. Je. Heb je mij pijn gedaan? Nee. Nee. Ben jij wel lief? Waarom was het? Maar ik woon hier. Waarom woon je hier? Tujuh. Ja. 7 Mbak tanya apa tadi? tahun. Saya Ja. yang tadi saya tanya, dia katanya tinggal di rumah saya. Saya tanya ngapain di rumah saya. Hoe lang woon je hier? 7 jaar? Ja. 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 Dia katanya tinggal 7 tahun di rumah saya. Siapa yang suruh? Ben Coba je tanya hier, Mbak. ben je hier eerst dan ik of zo? Ik. Gewoon. Wat ik. Ik versta je niet. Ben je een man of een vrouw? Coba dia lagi coba untuk mentranslate Mbak si ini makhluknya. Oké. Saya sudah 7 tahun. Bahasa Indonesia. Anda sudah 7 tahun. Kamu tinggal di sini 7 tahun, berarti lebih awal dari saya ya? Mbak udah berapa lama di situ? Ini rumah sebenarnya udah lama dibangun Mbak, cuma akunya di sini baru 3-4 tahun, 4 tahun lah Mbak. Berarti kamu penjaga di rumah itu? Ya. Dia di bawah. Emang rumahnya ada bawah tanahnya Mbak? Enggak sih, itu cuma untuk bagian listrik sini, jadi rumahnya bertingkat Mbak. Yang bawah sama atas. Kamu di bagian bawah maksudnya di ruang tamu apa di dapur? Di mana tempat kamu? Di bawah. Di ruang apa? Di bawah.
air, salur air. Saluran air di bawah tanah dia adanya. Di bawah tanah. Saluran air. Itu dia memang penjaga tanahnya atau apa Mbak? Atau kamu penjaga tanah itu? Ya, Iya. tetap Tapi dia ganggu nggak? Tapi apa? tapi kau membawa seperti panjang sosok di badan semenjak kau datang terganggu. Oh, dia ada di situ. Tapi sejak Mbak datang dia terganggu. Kenapa Anda terganggu dengan kehadiran? Kan kena jahat. Kamu nggak nyimak deh ngomong. Banyak sosok. Coba. Ini banyak bawa sosok di badannya. Makanya dia ini terganggu selaku tuan tanah. Ya. Ya, Jadi di badan Mbak banyak sosok. Tapi dia yang sudah lama di sana merasa terganggu katanya. Oh, tapi bukan terganggu dengan kami. Saya Maksudnya saya saya kakek kakek tua pentunggu tempat sebelum dibeli olehnya, dan semenjak dia datang itu seperti ada sosok-sosok seperti dari tanah negara ini. Ya, Iya. maksudnya. Biar dijelasin Bang Liman nih Mbak. Iya, udah benar itu. Mbak bawa sosok dari Indonesia di badan Mbak. Seperti hewan, binatang yang sangat buas, yang seakan ingin menerkam, tidak membuat nyaman, panas. Kakek-kakek ini merasa panas. Itu adalah penyakit, itu adalah wabah bagi sosok manusia. Karena binatang itu sangat jahat, baik dia di dunia maupun yang tidak terlihat. Ada sosok jahat di badan Mbak menurut kakek ini. Oh, dia kakek-kakek Mbak. Bapak tuh Bapak Tapi tua. dianya merasa terganggu nggak dengan kami Indonesia? Kita sebagai pemilik rumah. Justru itu dia merasa terganggu. saya terganggu. Enggak, maksudnya sebagai kami gitu yang menempati rumah ini, bukan Itu. dengan sosok-sosoknya. Itu adalah kepemilikan dirimu, tetapi tolong tidak bisa saya bersama siapa di belakang dia yang tidak terlihat menyiksa jahat. Yang ganggu bukan dia, tapi sosok yang di badan Mbak itulah yang bikin Mbak sakit. Dia pun juga merasa terganggu sama sosok itu. Karena tidak hanya wanita ini, bahkan anaknya pun tersiksa olehnya. Sosok jahat yang di badan Mbak itu ganggu anak Mbak juga. Emang dibuat apa Mbak ini? Dia lagi bisik-bisik ngomong bahasa Belanda sebentar. Saya mau tahu apa yang mereka perbuat sama anak saya, Mbak. Kakek. Cabiknya seperti seekor kucing besar dan seekor ular besar yang melilit tubuh perempuan ini. Maksudnya saya ya, Mbak. Apa masa lalumu saya tidak mau tahu, tapi itu berkaitan dengan masa lalumu. Jadi di badan Mbak ada sosok yang tadi Kayak disebut harimau kayak dan harimau ular. sama ular yang melilit badan Mbak. Itu berasal dari masa lalu Mbak ketika masih di Indonesia. Saya seperti berada di bukit-bukit. Saya melihat itu seperti di bukit-bukit Tuhan yang bernama Sumatera. Dari Sumatera sosok yang di badan Mbak tuh. Macan. Betul namanya macan. Ya betul macan kan? Macan loreng. Apa yang kau bawa, Nona? Apa yang kau bawa sehingga menjadi bencana untuk dirimu? Tapi Mbak, aku nggak paham itu. Dia bilang aku yang bawa. Masalahnya yang setahu aku nggak ngakuin yang
ke dukun-dukun juga enggak. Bukan. Itu gimana? Nih. Tahu you tidak, tapi orang itu punya rasa yang tidak baik terhadap kiriman orang. Kiriman orang itu, Mbak. Oke. Itu yang kirim dari mana? ada dari Indonesia. Di Padang, Tepatnya daerah mana? Dari daerah mana? Sumatera. 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 Kayak yang kirim teman atau keluarga? Siapa yang kirim? Keluarga. Keluarga. Keluarga? Siapa? Kalau boleh tahu tuh. Ciri-ciri orangnya Laki. Ciri-cirinya. laki-laki. Laki-laki keluarga. Kau tuh punya masalah dengan keluarga Indonesia dulu. Selesaikan. Salah dengan Dulu tinggal satu keluarga. rumah dengan saya. Itu rumah, Iya. harta. Gara-gara masalah apa? Katanya Kenapa keluarga itu mengirimkan ilmu hitam? Gara-gara masalah apa? You punya harta yang jadi masalah. Masalahnya Uang, harta, kenapa dengan harta? ada masalah. Masalahnya apa? Rebutan harta atau apa? Saya Salahnya Mbak ini apa? tidak terlalu mengenal perempuan ini, Tuan. Saya hanya maaf. Saya berada di situasi ini karena saya terganggu. Saya tidak mengenal Nona ini karena dia baru bersama saya. Yang saya melihat itu bukan dari tempat saya, tapi dari jauh kejauhan yang tidak ada di tempat saya. Sosoknya tuh Seperti bukan dari itu. Belanda gitu ya? Tapi yang saya lihat dia itu punya tujuan dikirim oleh tuannya itu untuk harta, uang, untuk uang usaha. Saya tidak mau tahu, itu bukan urusan saya. Yang saya hanya ingin sampaikan itu saja. Karena semua yang ada dalam diri itu jahat. Tidak baik untuknya. Makanya dia sakit, ya. Sakit. Badannya sakit semua. Bahkan Nona ini pun sering berperilaku yang kadang di luar kendalinya. Seperti apa? Di luar kendalinya. Dia suka marah. Marah ke siapa? Marah yang sangat hebat. Itu gara-gara makhluk itu. Pengaruh makhluk jahat yang di badannya. Ya. Terkadang dia tidak bisa berjalan, Tuhan. Saya hanya Itu ya, Mbak? melihat. Sulit untuk melangkah. Gara-gara diapain tuh sama ularnya? Bahkan dia pun tidak bisa makan. Tidak terasa perutnya untuk makan. Iya. Itu ya Mbak? Ya aku sebenarnya makan Mbak, tetap makan, cuma gimana ya, ya makan gitu aja, nggak ada rasa gimana Iya, gitu. maksud dia Tapi itu lebih tadi. sakit. Maksudnya itu. Iya. Tapi memang yang lebih sering sih, aku lebih sering marah-marah, kadang terlalu sensitif, yang berlebihan, masalah kecil jadi besar, seperti itu aja yang lebih sering Si kakek lebih sering terjadi sih. kakek ini melihat, jadi dia kasihan sebenarnya ke Mbak. Gitu, dia juga terganggu sama sosok itu. Terus apa yang dilakukan sosok itu ke anaknya? Mengganggu. Dalam bentuk Mengganggu. Dan tidak membuat tenang. Anak Mbak jadi nggak tenang. Anaknya yang sakit, Mbak anaknya yang meninggal itu tahun berapa meninggalnya? itu 10 tahun yang lalu. Oh, Itu saya 10 tahun. hamilnya hampir 10 bulan, jadi terlalu lama dalam kandungan. Oh.
Apakah ada hubungannya itu dengan sosok yang jahat itu? Di mana kau tuh? Di Indonesia ya? Di mana Mbak? Udah di Belanda, Oh, sudah udah di di Belanda. Belanda. Saya hamil datang di Belanda. Tapi di rumah yang apa? Kita dulu ngontrak rumah, belum tinggal di sini karena belum selesai. Ya, saya tahu. Si kakak ini tahu nih. Kecil tempat tinggalmu. Iya, karavan. Kecil sekali. In de kleine caravan woon ik. Ja, 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 ja. Wah, white. Home. White home. Tolong, saya tidak bisa nyaman. Itu saya bersihkan. Nanti dibersihkan sama Panglima. Jadi kamu biar juga tenang di sana. Saya pun terganggu. Saya menyelinap. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu, tidak Ya. sopan. Iya. Saya pun datang jauh-jauh untuk menyampaikan ini. Jadi sosok ini ditarik Panglima dari Belanda untuk menyampaikan ini karena memang yang kita carikan informasi ini. Memangnya di dunia kalian itu ada juga yang saling mengganggu ya? Ya. Saya pikir sama gitu, sama makhluk itu pasti mereka berteman, enggak juga ya? Tidak berteman, jahat, baik-baik. Saya hanya menunggu, menjaga, berdiam. Sebagaimana Tuhan saya menjaga rumah itu dengan baik. Kamu yang menjaga rumah itu juga gitu. Kenapa kamu nggak menghalau kalau ada yang jahat di badannya? Bukan tugas saya. Tidak bisa kemampuan. Tidak punya kemampuan tuh. Jadi dia itu bermasalah dengan itu karena usaha uang. Karena uang. Mbak pernah bermasalah sama keluarga ya karena uang? Itu bisa dia itu teman sahabat yang Biar- seperti saudara. Nggak, artinya biar nggak jadi fitnah, coba kamu jelaskan permasalahannya apa? Karena Mbak Nela ini nggak merasa gitu punya masalah dengan keluarganya. Dia punya masalah di masa lalu. Saya bilang itu masa lalu dia. Saya Udah tidak lama tahu. berarti. Dia itu mengirim sesuatu agar dia itu tidak marah. Agar dia itu diam. Hanya di dalam dirinya, terkunci, terkungkung di dalam jiwanya. Tidak menanyakan supaya itu terlupakan. Apa pembagian Maksudnya harta? apa? Gimana ceritanya? Masalah Pembagian harta. masalah Warisan. saya tidak mengerti. Yang jelas itu berkaitan dengan materi dunia. Itu laki-laki yang kirim ke aku ya Mbak? Ya, laki-laki dan hubungan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oke. Itu laki-laki perempuan tuh suami istri atau bukan? Saya tidak tahu karena itu masalah. Nona ini di Indonesia. ya tidak tahu karena ini sudah lama Tuhan ini lama sekali. Berarti Tak tahu 10 tahun lebih dong berarti ya sebelum dia pindah ke Belanda. tahu hamilnya pun itu ada masalah buat dia. Hamilnya ada masalah. Ya. Benar. Aku 2 kali hamil bermasalah, harus bolak-balik ke rumah sakit tiap minggu. Ya, tuh masalah. Tahu Tuhan itu binatang buas itu memakan daging dan ular itu menghisap darah. Itu Tuhan. Saya pun mengkhawatirkan itu. Saya pun sebagai sesama saya terganggu melihat. Saya melihat tidak bisa berbuat apa-apa karena kami kan jahat. Kan Anda makhluk yang baik, Anda jin yang baik, sedangkan yang di badan Mbak ini yang jahat. Ini adalah taruhan tentang keberadaan saya itu sangat amat mengganggu dan ini pun akan mengancam keberadaan saya karena saya berada di sini untuk menyampaikan tentang kebenaran di tempat itu. Tolong selamatkan Jadi, saya. Dia menyampaikan pun juga terancam sebenarnya, tapi dia pun terganggu kalau nggak nyampein dia nggak nyaman gitu, harus disampaikan gitu. Ya. Jadi yang diganggu di rumah. Anak Mbak Jadi yang jadi diganggu di korban. rumah ini hanya saya dengan anak saya yang Anak perempuan. iya, anak Mbak jadi korban, Mbak jadi korban.
pentingnya Hah? Suami kena dari Dampak imbasnya imbas. karena dia selalu mudah marah. Kalau Mbak mudah marah dia gampang nyusup. Kalau suami hanya kena imbasnya saja. Oke. Udah kali ya? Udah ya? Ada lagi yang mau ditanyain? Yang lama. Udah ya, biar cepat pengobatan ya. Cuma aku ya udah itu aja, cuma apa namanya, Panglima bisa melihat kan berapa sosok yang jahat-jahat itu Iya, ya iya. artinya. Nanti dibersihin, Mbak. Ada berapa? Oke. Terima kasih selamatkan. Dia bilang terima kasih ke Panglima. Baik, terima kasih kakek. Oke. Ini sudah Ismi. Kakeknya sudah pergi. Koneksi